Bersama kami secara langsung di studio CNBC Indonesia, Presiden Director PT Net City Persada, Bapak Lukpin Tirto Kunchoro. Selamat siang Pak Lukpin, apa kabar? Selamat siang Dina. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Pak Lukpin, bagaimana Anda melihat perkembangan dari permintaan layanan jaringan kabel internet di Indonesia, terutama untuk menghadapi akhir tahun 2024, mengingat jaringan kabel atau yang sering disebut dengan fiber optik di masyarakat Indonesia sebenarnya sudah cukup familiar begitu. Silakan Pak Lukpin. Oke, jadi kalau menurut saya sih outlook-nya positif ya untuk sampai dengan akhir tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan dari Q1 sampai ke Q3 itu pertumbuhannya masih sangat baik. Ya, jadi kita sangat optimis bahwa untuk the rest of the year juga akan mempunyai kinerja yang hampir sama lah dengan QQ sebelumnya. Jadi memang kita sempat ada sedikit khawatir karena kita kan mengalami deflasi dalam 4 bulan ini ya. Betul. Tapi kita belum melihat tuh sampai dengan data terakhir yang masuk bulan Agustus, kita belum melihat ada dampaknya dari deflasi tersebut. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan fiber optik, ini kan menjadi salah satu pilihan penyediaan internet yang memang sangat konsisten begitu secara kualitas. Kita sepakat begitu, semua masyarakat sepakat berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kalau kita bicara soal infrastruktur, fiber optik juga memiliki tantangan tersendiri. Betul. Sebenarnya sejauh mana infrastruktur jaringan yang telah dikembangkan mungkin oleh PT Net City Persada untuk mampu mendukung dari kebutuhan internet yang terus meningkat di berbagai wilayah di Indonesia, Pak? Ya. Jadi sampai dengan hari ini kita sudah menggelar jaringan di lebih dari 185 site di lebih dari 15 kota dan kabupaten dengan jumlah home pass sekitar 100.000. Ya, jadi selain dari itu juga selain dari cakupan untuk jaringannya, kita juga melayani untuk pelanggan terutama untuk residensial, kemudian juga bisnis. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan begitu bahwa Anda cukup menaruh perhatian terhadap data ekonomi terkini, yaitu perlambatan ekonomi dalam bentuk ini adalah deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Kita tahu bahwa pada tahun depan ini juga masih menjadi tantangan yang besar ekonomi Indonesia karena ya itu tadi kelas menengah pada saat ini sedang menurun daya belinya begitu. Kita masih menunggu bahwa apakah suku bunga baik dari Amerika Serikat dan juga Bank Indonesia akan segera dipotong atau tidak begitu. Masih cukup banyak tantangan ekonomi yang ada. Nah, Anda melihat situasi ini, apakah dari PT Net City Persada masih dalam tanda kutip berhati-hati begitu untuk melakukan bisnis, menjadi pertimbangan tersendiri? Betul. Kita lihatnya dari dua aspek ya. Pertama dari sisi pasarnya dulu. Kalau kita lihat penetrasi daripada broadband di Indonesia itu masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, di mana rasionya itu sekitar 38 sampai 48% dari jumlah penduduk. Sedangkan di Indonesia itu baru 4%. Oke. Ya, jadi data terakhir yang saya dapat adalah jumlah broadband subscriber di Indonesia itu sekitar 10 jutaan. Jadi dari 250 juta penduduk Indonesia itu masih sekitar 4%. Jadi untuk room for growth-nya itu masih sangat besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua ialah memang mengenai daya beli masyarakat. Memang itu juga diperkirakan menurun. Tapi kalau saya lihat adalah broadband ini sudah menjadi utility ketiga ya. Selain daripada listrik dan air. Jadi agak sedikit resilient. Dalam artian tidak terlalu rentan terhadap deflasi ini, karena kalau misalkan Anda ingin mau cut expenses itu pasti terakhir yang dilakukan adalah di luar daripada utility yang Anda perlukan setiap hari. Jadi listrik, air, dan sekarang telekomunikasi dalam hal ini broadband itu merupakan hal yang terakhir. Makanya kita lihat di sini adalah meskipun ada deflasi, kita lihat pertumbuhan untuk penambahan pelanggan itu tetap terjadi. Tidak terjadi pengurangan. Tidak terjadi pengurangan sama sekali. Oke. Berarti ini menunjukkan bahwa broadband dalam hal ini adalah kebutuhan masyarakat terhadap akses internet sudah menjadi kebutuhan primer di Indonesia. Ya, yang kita sebutkan sebagai utility ketiga tadi. Oke. Kalau Anda melihat di tahun 2025 dengan sejumlah tantangan yang ada, apakah memang akan konsisten begitu, mengingat tadi Anda menyebutkan bahwa akses internet bagi masyarakat ini sudah menjadi utility utama begitu, atau menjadi primer, kebutuhan primer. Di tahun 2025 ada potensi akan stagnankah atau meningkat, atau sebenarnya masih ada potensi penurunan di tengah sejumlah tantangan yang ada? Kalau kita lihat yang tadi saya sebutkan masih 4% itu, saya rasa roomnya pasti naik ya, nggak mungkin turun gitu loh. Kita nggak mungkin berkurang jumlah broadband.
Karena kita juga dengan push-nya transformasi digital, ekonomi digital yang dicanangkan oleh pemerintah, itu semua membutuhkan jaringan fiber optik, baik melalui 5G ataupun melalui fiber optik. Jadi untuk mendukung program digitalisasi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, saya lihat room-nya itu akan tetap naik, nggak akan turun. Gitu. Oke, saat kita bicara dari perspektif industri fiber optik, kita tahu bahwa ya itu tadi, kita sudah sepakat bahwa akses internet bagi masyarakat sudah menjadi kebutuhan pokok. Nah, tapi persaingan juga ada. Gitu. Kita bicara soal teknologi wireless begitu yang baru-baru ini juga menjadi topik utama pembicaraan masyarakat yang juga bersaingan langsung dengan fiber optik dengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Kalau dari perusahaan Anda sendiri bagaimana menanggapi persaingan ini dan juga strateginya? Ya. Kalau strateginya kita bagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah untuk selular, karena kita sering sekali dibandingkan dengan bagaimana respon Anda terhadap 5G, apakah 5G akan menghilangkan broadband. Itu kita tidak berpandangan seperti itu. Kita menganggap bahwa 5G merupakan komplement dari broadband. Mungkin kita mendengar layanan yang sekarang dikeluarkan oleh beberapa operator selular yang disebut sebagai FMC, jadi Fixed Mobile Convergence. Jadi gabungan antara fixed broadband dengan mobile. Ya. Jadi di sana kita melihat bahwa masing-masing teknologi itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi tidak menghilangkan begitu saja. Dan kalau kita lihat statistik yang tadi saya sebutkan tadi di negara-negara maju itu juga masih meningkat, 38% di Amerika, 48% di Korea. Jadi penerapan 5G-nya mereka sudah jauh lebih bagus dari di Indonesia. Tapi itu tidak mengurangi penerapan daripada broadband di negaranya masing-masing. Potensi masyarakat yang akan menggunakan broadband atau fiber optik ini itu sendiri. masih jauh sekali. Di Indonesia baru 4% dibandingkan 38% misalkan. Itu masih 34, masih 7 kali lipat ya, masih bisa berkembang ke arah sana gitu loh. Berarti ini saya mempertegas, berarti memang sifatnya broadband dengan 5G seharusnya kalau berkaca kepada penerapan negara maju dengan digitalisasi yang jauh lebih maju. Adalah sifatnya komplementari, bukan persaingan atau head to head. Bukan eliminasi, ya bukan either or tapi lebih ke and. Oke, karena itu tadi untuk mengejar kualitas mengingat internet ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kita bisa bicara lebih panjang mengenai aspek teknisnya, tapi nanti aja kalau ada waktu. Oke, baik. Kalau dari PT Net City Persada sendiri, sektor apa sih Pak yang pada saat ini istilahnya potensinya masih sangat besar begitu? Apakah memang betul UMKM ini punya potensi penggunaan broadband yang besar? Kalau dari komposisi pelanggan Net City sekarang yang terbesar adalah tetap di residensial. Jadi memang fokus kita untuk ke residensial. Jadi kita bekerja sama dengan banyak developer di Indonesia